Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, Walensky. Wah, tapi kali ini bukan kisahnya Yuda Sanggabuana ya. Kali ini kisahnya adalah Pawiwahan Wengi, dan ini hanya kami bagi menjadi 2 part saja. Jadi ini part pertama dan besok langsung ending. Kisahnya keren banget ya teman-teman ya, unik juga. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin suka baca bisa mengunjungi karya karsa dari Walensky. Asik-asik banget di sana kisahnya. Diikuti juga akun Twitternya agar tahu apalagi nih kisah yang di-up di karya karsanya Walensky. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti dengan sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Menikah dengan makhluk gaib demi menyelamatkan desa. Pawiwahan Wengi. Pagi-pagi sekali, aku sudah berdiri di depan kelas. Bel belum berbunyi, tapi anak-anak sudah datang lebih awal. Ada yang langsung duduk manis, ada yang asyik mengobrol, ada juga yang sibuk main kejar-kejaran sampai bajunya kotor duluan. Aku mengajar kelas 3. Jumlah muridnya tak lebih dari 12 orang. Ruangannya kecil, lantainya belum semua diplester, dan jendela kayunya sudah mulai lapuk. Tapi anak-anak di sini semangatnya luar biasa. Meski seragam mereka sudah pudar warnanya dan sebagian besar memakai sandal jepit, tapi tak satu pun dari mereka pernah mengeluh. Sore harinya, setelah jam pelajaran selesai, aku duduk di tangga belakang sekolah. Aku biasa menunggu Gali di sini. Dia selalu datang dengan motor tuanya, membawakan gorengan dari warung ibunya. Hari itu dia datang sedikit terlambat. Bajunya berdebu, pasti habis dari sawah. "Maaf, tadi habis angkat padi. Kata bapak tahun ini panennya lumayan," katanya sambil menyerahkan plastik berisi gorengan. Aku tersenyum. "Kalau panennya bagus, berarti tabungannya nambah dong." Gali duduk di sebelahku. "Ya, sudah aku hitung-hitung. Kalau kita hemat, minggu depan kita sudah bisa bayar DP sewa gedung. Tidak usah mewah-mewah, yang penting jadi." Aku mengangguk pelan. "Kamu yakin gak buru-buru?" Dia menoleh, matanya serius. "Aku gak pengen nunggu lama-lama, Ras. Aku gak berani janji kita bakal hidup mapan, tapi aku janji akan bekerja keras. Kita bisa mulai dari rumah kecil dulu, yang penting kita bareng-bareng." Aku menatap wajahnya lama-lama. Ada debu di ujung alisnya dan garis hitam bekas lumpur di lehernya. Tapi tak ada yang lebih bersih dari niat tulus seseorang yang mencintai kita. "Kalau begitu, ayo kita wujudkan," jawabku. "Aku juga udah capek tidur sendirian," candaku lagi. Gali terkekeh. "Kamu pikir aku gak capek? Di rumah, bapak sama ibu udah nyindir terus." Kami tertawa. Sore itu langit cerah dan angin bertiup pelan dari arah bukit. Tak ada firasat aneh, tak ada pertanda buruk, hanya rencana-rencana sederhana yang kami bisikan sambil duduk berdampingan. Seandainya aku tahu hari-hari seperti ini akan berakhir, mungkin aku akan memeluknya lebih lama, atau setidaknya menatap matanya lebih dalam sebelum semuanya berubah. Pagi itu, cuaca sedikit berbeda. Padahal tidak ada hujan, tidak ada awan gelap, namun udara yang seharusnya segar terasa lebih pengap. Aku bangun lebih awal dari biasanya, mungkin karena semalam aku terjaga lebih lama memikirkan rencana pernikahan yang semakin dekat. Aku dan Gali sudah merencanakan semuanya, dari sewa gedung yang harganya terjangkau, menu yang murah meriah, sampai pilihan warna pelaminan yang pastinya tidak terlalu mencolok. Kami hanya ingin menjalani hidup dengan cara yang sederhana tanpa embel-embel yang berlebihan.
Tapi pagi itu, ada sesuatu yang mengganjal pikiranku. Aku memandangi kalender yang terpasang di dinding. Tanggal yang dilingkari spidol merah itu semakin mendekat hari yang kami pilih untuk menikah. Tapi entah kenapa, ada rasa khawatir yang mulai menyusup, ada ketakutan yang datang tanpa diundang. Apakah semuanya akan berjalan lancar? Apakah pernikahan kami akan terwujud seperti yang kami inginkan? Ras, kamu sedang apa? Suara ibu tiba-tiba menyadarkanku. Ia berdiri di pintu kamar, wajahnya penuh kekhawatiran. "Ah, enggak bu, aku cuma mikir soal persiapan nikah," jawabku mencoba tersenyum. "Kota-kota ada yang kelewat, tapi kayaknya semua udah siap deh." Ibu hanya mengangguk, tapi ekspresi wajahnya seperti ada sesuatu yang ingin ia sampaikan, entah apa. Tapi aku tidak berani bertanya lebih lanjut. Hari itu, aku mengajar seperti biasa. Anak-anak selalu membawa kebahagiaan meski kecil, tertawa, berlarian, dan kadang membuat kekacauan di kelas. Aku tidak bisa mengeluh. Apalagi dengan pekerjaan ini, tidak ada yang lebih berharga dari melihat wajah mereka yang penuh dengan semangat. Namun saat istirahat, perasaan itu datang lagi. Tiba-tiba, aku merasa cemas tanpa alasan yang jelas. Saat aku berjalan menuju kantin, ada seorang wanita tua datang mendekat, wajahnya nampak muram. "Dok," katanya pelan, "hati-hati, ada yang menginginkanmu." Aku menatapnya bingung. "Maksudnya apa ya, Mbok?" Wanita tua itu hanya menggeleng, tidak melanjutkan kata-katanya. Dia berjalan pergi, meninggalkanku dengan pertanyaan dalam hati. Apa maksudnya? Siapa yang menginginkanku? Perkataannya tadi terasa mengambang, atau mungkin ia cuma bercanda? Sore harinya, setelah jam sekolah selesai, aku menunggu Gali di dekat pohon beringin besar di ujung desa. Hari ini, aku ingin berbicara dengannya tentang perasaanku, tentang kekhawatiran yang entah mengapa semakin menguat. Namun, Gali tidak datang tepat waktu. Aku menunggu lebih lama dari biasanya, semakin gelisah dengan pikiran-pikiran buruk yang berkecamuk di kepala. Akhirnya, motor Gali terdengar mendekat. Dia berhenti tepat di depanku. Ada rasa bersalah di wajahnya karena sudah membuatku menunggu lama. "Maaf ya, tadi mesti bantuin bapak dulu," katanya sambil turun dari motornya. Aku mencoba tersenyum hanya untuk menyembunyikan kegelisahanku. "Leh, aku kok ngerasa ada yang aneh ya. Rasanya ada yang gak beres." Gali mengenyitkan dahi. "Maksudnya apa?" "Entahlah, aku juga nggak tahu harus bilang apa, tapi aku takut kalau rencana pernikahan kita nanti bakal berantakan." Dia memegang bauku, mencoba menenangkan calon istrinya. "Tenang aja, Ras. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Aku yakin kok semuanya bakal berjalan lancar. Percaya sama aku ya." Aku mengangguk pelan, meskipun dalam hati merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang mengancam, sesuatu yang tak terlihat tapi bisa mempengaruhi segalanya. Malam itu, terngiang kembali ucapan wanita tua tadi siang. Siapa yang menginginkanku? Apa maksudnya? Aku berharap dia cuma bercanda, tapi raut wajahnya menandakan kalau dia tidak main-main. Hal itu membuatku merasa makin tak tenang. Angin di luar terdengar lebih bising, berdesir di balik dinding kayu rumah. Aku mendengar suara ibu yang berdoa di dalam kamar. Tidak biasanya ibu berdoa dengan suara keras seperti itu. Aku tahu malam ini adalah malam yang berbeda. Pagi itu sunyi tak seperti biasanya. Bahkan ayam jago pun tak berani berkokok terlalu kencang. Langit cerah, tapi hawa di dalam rumah terasa sumuk seperti mau hujan. Lalu terdengar suara ketukan pintu dari depan. Bukan suara ketukan biasa, pelan tapi tegas, seperti tak akan berhenti sampai pintu dibukakan. Saat ku buka pintu, Pak Lurah berdiri di sana bersama dua orang tua yang tak asing. Yang satunya adalah Pak Wiryo, ketua RT yang juga juru kunci makam desa. Satunya lagi Barasni, perempuan sepuh yang tinggal di ujung dusun, jarang keluar rumah kecuali di saat acara penting.
Ibu keluar dari dapur dan langsung terdiam. Wajahnya mendadak pucat seperti sudah tahu apa yang akan disampaikan sebelum satu kata terucap. "Laras, kami mohon waktunya sebentar," kata Pak Lurah. Mereka duduk dengan canggung, seperti menahan sesuatu yang tidak mudah untuk dikatakan. Aku duduk di hadapan mereka, mencoba tersenyum sopan, tapi jantungku malah berdegup makin cepat. Mbak Rasni berbicara lebih dulu. Suaranya parau tapi jelas. "Duk, tahun ini kamu yang terpilih untuk ritual pawiwahan wengi," katanya lirik. Aku menatapnya bingung. Aku pernah mendengar istilah itu, semacam upacara malam hari untuk menghormati penunggu hutan, tapi semua itu tak lebih dari cerita-cerita yang sering dianggap mitos. "Tapi itu kan cuma cerita orang dulu," tanyaku pelan. Pak Wiryo menggeleng. "Ini bukan sekedar cerita. Desa ini sudah lama menjalin perjanjian dengan penunggu alas. Setiap 10 tahun harus ada satu perempuan muda yang dipilih di antar. Akan dinikahkan dalam ritual malam supaya desa tetap aman, supaya hasil panen tidak gagal, supaya anak-anak tidak hilang." "Lalu kenapa harus saya?" tanyaku heran. Pak Lurah menarik nafas dalam. "Sudah ada tanda-tandanya. Nama kamu muncul dalam mimpi para sesepuh 3 malam berturut-turut." "Cuma dari mimpi?" Seketika dahiku berkerut. Pak Lurah menggeleng. "Tidak. Alam juga sudah memberikan pertanda. Air sedang surut. Pohon-pohon besar tiba-tiba mengering dan bunga di petilasan berubah warna jadi merah darah." Aku masih terdiam, masih ragu. Apakah semua pertanda yang dikatakan Pak Lurah itu benar? Tapi kalaupun iya, bukan berarti aku harus menuruti apa kata mereka. "Bagaimana kalau saya menolak?" Pak Wiryo menatapku lekat-lekat. "Kamu tidak hanya mempertaruhkan hidupmu sendiri, tapi hidup keluargamu, desa ini, juga anak-anak yang kamu ajar setiap hari. Penjaga hutan itu tidak akan menerima penolakan. Dia akan menagih, dan penagihannya tidak pilih-pilih." Mbak Rasni menyempurnakan penjelasan itu dengan suara lirih nyaris berbisik. "Dulu pernah ada yang menolak, namanya Sari. Dia kabur dari desa. 3 bulan kemudian ibunya sakit lalu meninggal. Lumbung desa terbakar. Hujan tidak turun sampai panen gagal. Dan Sari ditemukan di hutan. Rambutnya memutih, tak bisa bicara sampai akhir hayatnya." Jantungku seketika berdentum. Ibu menunduk, tangannya gemetar menggenggam kain sarung. "Kalau saya ikut ritual itu, apa yang akan terjadi dengan saya?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Lurah menarik nafas panjang. "Kamu akan dibawa ke hutan pada malam yang sudah ditentukan. Ada sesaji, ada ikrar. Setelah itu kamu dianggap sebagai istri penjaga hutan. Seumur hidup kamu tidak boleh menikah dengan manusia." Aku langsung berdiri, nafasku sesak mendengar kata tak boleh menikah. "Tapi saya mau menikah bulan depan. Saya sudah punya calon dan kami sudah siap." Suaraku meninggi. "Itulah sebabnya kami datang hari ini," ucap Mbak Rasmi pelan, "supaya tidak terlambat. Kalau ritual itu sudah dilakukan, ikatanmu dengan makhluk itu abadi. Kalau kamu nekat menikah setelah melakukan ritual itu, hidupmu akan sengsara, rumah tanggamu tak akan tenang, selalu ada musibah. Dan bila kamu kabur, hukumannya tidak hanya untukmu, tapi juga keluargamu dan seluruh warga desa." Aku melangkah mundur, kepalaku berputar. Ruang tamu yang biasanya nyaman kini terasa seperti jebakan. Aku menatap ibu, berharap ia akan membela, berteriak, melakukan sesuatu, tapi ibu hanya menangis, menutup wajah dengan kedua tangan. Siang itu jadi terasa lebih panjang. Aku duduk di beranda, menggenggam secangkir teh yang sudah dingin sejak tadi. Takut teguk barang setetes pun hanya ku genggam, supaya tanganku tak gemetar. Ibu belum bicara apa-apa. Sejak rombongan itu pulang, ia hanya mondar-mandir di dapur, memasak tanpa suara, seperti tubuhnya digerakkan oleh kebiasaan semata, bukan kesadaran. Aku mengirim pesan pada Gali sejak tadi pagi, tapi baru sore ia membalas, "Aku ke rumahmu.
Habis maghrib, begitu besarnya. Dan benar saja, selepas azan maghrib, deru motornya terdengar dari luar. Aku keluar dan melihat Gali turun dengan wajah penuh tanya. Ia langsung menuju ke arahku. Ada apa, Ras? Aku hanya memandangnya, tak tahu harus memulai dari mana. Suaraku serak. Aku didatangi Pak Lurah tadi pagi bersama Pak Wiryo dan juga Mbak Rasni. Tentang apa? Dari Gali mengerjit. Aku menghela nafas. Tentang Pak Yohan Wengi. Gali tertawa kecil tapi nampak canggung. Loh, itu kan cuma mitos. Itu cerita orang-orang dulu. Bukan. Aku menatapnya dalam. Mereka bilang tahun ini aku yang terpilih. Tawa Gali spontan terhenti. Ekspresinya berubah cepat. Maksudmu apa? Mereka bilang aku harus ikut ritual, jadi pengantin penunggu hutan. Kalau aku menolak, katanya akan ada bencana buat aku, buat desa, dan buat orang-orang yang aku sayangi. Gali melangkah mundur satu langkah, seolah butuh jarak untuk mencerna. Lalu, kamu mau nurut sama mereka? Aku menunduk. Aku bingung, Lih. Kalau aku menolak, katanya hidupku bakal sengsara, bakal ada bencana. Tapi kalau aku nurut, kita gagal menikah. Kalaupun kita tetap nekat, rumah tangga kita bakal sengsara. Aku takut. Takut? Suaranya meninggi. Kamu takut sama mereka? Pada makhluk yang bahkan gak bisa kamu lihat. Aku takut kehilangan kamu, Lih. Ucapku lirik. Aku takut kamu kena imbasnya kalau aku menolak. Laras, katanya akhirnya. Suaranya serak. Kita itu sudah punya rencana, Ras. Kita akan menikah bulan depan. Aku sudah bilang sama orang tuaku. Dan kamu juga. Aku tahu. Gali terduduk di tangga beranda. Wajahnya tertunduk. Kedua tangannya mengepal. Matanya memerah. Ras, kamu dengar. Aku gak akan tinggal diam. Ini gak adil. Kamu bukan milik mereka. Kamu punya hidup dan kamu punya hak. Mereka bilang, kalau ritualnya sudah dijalankan, aku bukan perempuan biasa lagi. Sudah terikat selamanya. Omong kosong. Gali bangkit. Kita bisa pergi ke luar kota, keluar Jawa kalau perlu. Aku bisa kerja apa saja yang penting kamu aman. Tapi kalau kita kabur, bagaimana kalau kamu yang celaka atau keluargamu atau ibuku? Suaraku semakin meninggi tapi tangis di tenggorokanku semakin dalam. Laras, aku sayang kamu. Kita sudah bertahan sejauh ini. Kamu yang mengajari aku percaya sama masa depan. Dan sekarang kamu bilang masa depan kita berakhir cuma karena ritual sialan itu. Aku menatap matanya, air mata mulai jatuh dari pipi. Kalau aku ikut ritual itu, setidaknya aku tetap hidup, walau bukan sebagai diriku lagi. Gali menduduk. Dia menarik nafas dalam lalu berkata dengan suara pelan, enggak, Ras, aku enggak akan biarkan ini terjadi. Aku akan cari jalan. Aku ingin percaya padanya, tapi di dalam hati aku tahu waktu kami bersama mulai menipis. Malam itu, udara terasa lebih berat. Di luar, angin berembus kencang, namun di dalam rumah aku bisa merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tak kasat mata. Aku duduk di ruang tamu, menatap keluar rumah dari balik jendela. Pikiranku tak bisa tenang kali. Sudah pergi menemui beberapa orang tua di desa yang mungkin tahu tentang ritual itu, mencari jalan keluar, mencari cara agar aku bisa bebas. Tapi aku tahu, semakin aku menundanya, semakin besar resikonya. Sang penunggu hutan tidak akan menunggu. Tiba-tiba terdengar suara langkah seperti langkah kaki yang menginjak tanah basah. Aku terlonjak, namun saat aku membuka pintu tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin yang masuk. Namun aku merasa itu bukan udara biasa. Bau tanah lembab dan daun kering memenuhi rongga hidungku. Ku tatap sekeliling rumah, namun tak ada yang aneh. Aku menutup pintu kembali, mencoba menenangkan diri, tapi rasanya ketenangan ini hanya ilusi. Suara langkah itu, suara bisikan halus yang tadi sempat kurasakan, semuanya seperti nyata. Keesokan harinya,
Aku merasa tubuhku lelah. Aku bangun lebih siang dari biasanya dan saat aku membuka mata, aku melihat jejak tanah merah yang jelas terlihat di lantai kamar tidurku. Jejak itu seperti jejak kaki manusia, tapi tak ada siapa-siapa di dalam kamarku yang terkunci. Hatiku berdebar. Aku berjalan mundur menatap jejak itu dengan cemas. Ketika aku menoleh ke arah cermin meja rias, mataku menangkap sesuatu yang lain. Di atas cermin ada tulisan Laras Ayu, ditulis dengan tanah liat basah menggunakan jari. Jantungku terasa berhenti di luar jendela. Aku melihat bayangan bergerak cepat di balik pepohonan, sesuatu yang tak bisa dijelaskan, namun aku tahu itu bukan halusinasi. Aku berlari keluar kamar, hampir tak bisa bernafas. Ibu sedang menyapu, wajahnya terlihat lebih tua dibanding beberapa hari yang lalu saat kuceritakan tentang semua yang ada di dalam kamar. Aku melihat ketakutan yang sama di mata ibu. "Apa yang terjadi, Bu?" Tanyaku dengan suara bergetar. Ibu menunduk, tidak menjawab, hanya ada isakan pelan. Aku kembali teringat tentang percakapan dengan Mbak Rasni tentang bagaimana ritual ini bukan sekedar proses, ini adalah ikatan yang tak bisa diputus. Jika aku menolak, aku tahu konsekuensinya bukan hanya untukku, tapi untuk semua orang yang aku sayangi, juga seluruh penduduk desa. Aku ingin kabur, ingin lari bersama Gali, namun setiap detik yang berlalu, aku merasa sesuatu yang lebih besar dan mengerikan sedang menunggu, seperti ada sesuatu yang memanggilku, menarikku ke dalam kegelapan. Kemudian malam kembali datang. Aku terbangun, merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhku. Saat aku membuka mata, di depanku berdiri sosok itu. Entah bagaimana dia bisa masuk, sama sekali tak ku dengar langkahnya mendekat. Sosok itu tinggi, bayangannya panjang dan kabur, seakan tidak ada bentuk yang pasti. Aku hanya bisa melihat sepasang mata yang merah bersinar. Laras. Suara itu bergema seisi ruangan, tak jelas dari mana asalnya. "Kamu tak akan bisa menghindar. Pilihan sudah dibuat. Ikuti atau mati." Aku terdiam, tubuhku beku. Aku ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Mataku terpejam dan saat kubuka, sosok itu sudah menghilang, tapi hawa dingin masih menyelimuti, seakan menegaskan kalau ini bukan mimpi. Ketika aku bangun keesokan harinya, rasanya aku tak punya pilihan lain. Makhluk itu sudah ada di dalam pikiranku, mengintai setiap langkah dan menunggu saat yang tepat untuk menarikku lebih jauh ke dalam dunianya. Aku menatap cermin di depanku, wajahku tampak pucat, seolah sudah kehilangan saripati hidup. Aku bisa merasakan bahwa tak lama lagi semuanya akan berakhir, dan ritual itu sepertinya jadi satu-satunya cara agar aku bisa tetap hidup. Namun, apa yang harus kulakukan pada Gali? Bagaimana menjelaskan padanya tentang semua ini? Tapi satu hal yang pasti, aku tak bisa melawan, aku tak bisa lari, dan mungkin ini adalah takdir yang tak bisa kuhindari. Gali datang malam itu. Langkahnya tergesa. Ketika pintu kubuka, ia langsung memelukku erat-erat tanpa sepatah kata pun, hanya detak jantungnya yang cepat dan genggaman tangannya yang gemetar. "Orang-orang mulai bicara tentang kamu. Mereka sudah tahu kamu yang dipilih. Tapi kamu malah menghilang 2 hari ini. Kamu tidak keluar rumah, gak ngajar di sekolah. Kenapa? Coba cerita sama aku." Aku menarik nafas dalam-dalam, sulit menjawab. Kata-katanya seperti pisau kecil yang pelan-pelan menoreh kulitku. Bukan karena marah, karena aku tahu aku sedang menyakitinya, meski bukan karena keinginanku. "Aku takut, Le. Tanda-tandanya sudah muncul. Aku sengaja gak bilang sama kamu. Aku takut kamu akan melawan, dan kamu tahu sendiri, ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan pakai logika atau keberanian. Jadi, kamu akan menurut apa kata mereka?" Aku tak menjawab, hanya menunduk perlahan. Gali melepaskan genggaman tangannya. Ning menjalar di antara kami berdua. Ia menatapku lekat-lekat. "Tapi, kalau kamu ikut ritual itu, kita jadi tidak bisa menikah, kan?" Aku mengangguk. "Aku tahu, tapi aku ngerasa tidak punya pilihan lain. Semalam makhluk itu datang. Aku tidak hanya bisa dengar suaranya, aku melihatnya.
Dia berdiri di kamarku menatapku. Dan sekarang aku tahu, dia bisa masuk kapan saja, kemana saja. Dia bisa melukai siapapun, bahkan kamu atau ibuku. Gali menarik kursi, duduk menunduk sembari meremas rambutnya. Aku bisa melihat pertarungan besar dalam dirinya. Laki-laki selalu ingin menyelesaikan masalah, tapi kali ini masalahnya terlalu besar di luar jangkauan. Kamu benar. Aku sudah ke rumah Mbak Tio, kata Gali pelan. Beliau bilang, kalau penolakan itu bisa membawa bencana. Katanya pernah ada yang menolak, dan keluarganya hilang satu persatu. Aku memejamkan mata. Cerita yang dulu terasa seperti dongeng kini jadi nyata. Tak ada tempat untuk lari. Ras, aku gak bisa kehilangan kamu, lanjut Gali. Tapi kalau kamu tetap ikut ritual itu, kamu juga akan hilang, Ras. Kita mungkin masih bisa bertemu, tapi kamu bukan milikku lagi. Mataku panas menahan air mata, tapi dada ini rasanya penuh. Aku ingin menjawab, mengatakan sesuatu yang bisa menenangkan, tapi apa? Kalau kita melawan kita kalah. Tapi kalau aku nurut, mungkin masih ada cara untuk keluar. Mungkin setelah semua ini selesai, ada celah yang bisa kita temukan. Aku belum menyerah, tapi aku harus pura-pura menyerah. Jadi kamu serius ingin menjalani ritual itu? Kalau memang itu bisa menyelamatkan kita, ya. Ning lagi, lalu pelan-pelan Gali berdiri. Yang menggenggam kedua tanganku, menatapku dalam-dalam. Aku akan tetap di sini, menunggumu. Tapi janji satu hal, jangan biarkan mereka mengambil jiwamu sepenuhnya. Tetaplah menjadi Laras yang aku kenal, walau sedikit, walau hanya setitik. Aku mengangguk pelan, lalu memeluknya, seolah itu akan jadi pelukan yang terakhir. Dan malam itu, aku tidur dengan perasaan aneh, antara damai dan takut. Tapi satu hal yang pasti, aku tak sendiri, karena bahkan dalam dunia yang paling gelap sekalipun, cinta bisa menjadi satu-satunya cahaya kecil yang menuntun langkahmu. Tempat itu terletak di ujung desa, di balik bukit kecil yang nyaris tak pernah dikunjungi oleh siapapun. Orang-orang menyebutnya Gria Pangayoman. Meski tak ada yang benar-benar tahu siapa dulu yang membangunnya, bangunannya terbuat dari kayu beratap hijau, dikelilingi pohon beringin dan semak liar. Di tengahnya ada sumur tua yang konon tak pernah kering, bahkan saat kemarau panjang. Aku dibawa ke sana oleh dua perempuan tua. Salah satunya adalah Mbak Rasni, yang satu lagi aku tak kenal namanya, hanya dipanggil Mbok Sihir. Bukan karena dia penyihir, tapi karena dia tahu banyak hal yang tak diketahui oleh orang biasa. Kami diam di sepanjang jalan. Tak ada yang menjelaskan apapun padaku. Saat kami sampai, langit sudah gelap, tapi di dalam bangunan itu lampu minyak menyala remang, bau kemenyan dan bunga kering memenuhi udara. Suasana sepi, tapi anehnya tak ada suara jangkrik sama sekali. Mulai malam ini, kamu tinggal di sini sampai waktunya tiba, kata Mbak Rasni pelan. Tidak boleh keluar, tidak boleh dijenguk siapapun, tidak boleh membawa barang dari luar kecuali pakaian putih dan selimut yang sudah disediakan. Aku mengangguk. Tadi yang bisa kulakukan selain patuh. Mereka membawaku ke kamar sempit di sisi timur bangunan. Dindingnya tipis, lantainya tanah padat. Di dalamnya hanya ada tikar, kendi berisi air, pakaian putih, dan selimut yang terlipat rapi. Pakaian itu seperti kain kafan, panjang dan sederhana, tanpa hiasan apapun. Sebelum pergi, Mbok Sihir berbisik kepadaku, kalau malam datang dan kamu dengar suara apapun, jangan menjawab, jangan mengintip, jangan bergerak, tidur saja. Aku menelan ludah. Apa yang dikatakannya justru membuatku semakin desak. Malam pertama, aku hanya bisa duduk bersandar di pojok ruangan, menggenggam tangan sendiri. Keningku dingin, tapi tubuhku terasa panas, entah karena takut atau karena udara tipis yang seperti mencekik. Lalu, tepat tengah malam, suara itu datang. Bukan suara hewan malam, bukan suara angin, tapi suara langkah, seperti menyeret di tanah. Lalu suara bisikan lirih, pelan tapi tegas. Pengantinku,
Pengantinku. Suara itu datang dari luar kamar. Aku tak berani menoleh. Jantungku berdentum keras. Aku menarik selimut lusuh sampai ke dagu, menutup telinga rapat-rapat, mencoba berpura-pura tidur, tapi suara itu terus ada. Lalu tiba-tiba hening. Dari bawah pintu, kulihat sesuatu yang bergerak seperti bayangan tangan, tapi jari-jarinya lebih panjang. Kuku-kukunya menggores tanah. Aku memejamkan mata rapat-rapat, air mata menetes tanpa sadar. Aku ingin memanggil ibu, aku ingin memanggil Gali, tapi tak ada suara yang keluar. Saat pagi datang, aku tak yakin apakah aku masih hidup, tapi tubuhku masih di sini dan kamar ini masih utuh. Barasni datang membawa semangkuk bubur putih dan air kelapa. Makanlah, katanya. Tubuhmu harus bersih, hatimu harus tenang. Kamu sedang diawasi. Siapa yang mengawasi? Tanyaku nyaris berbisik. Dia tak langsung menjawab, hanya menatapku dalam lalu berkata pelan, yang akan menikahimu. Aku terdiam, nafasku membeku. Hari-hari selanjutnya kulalui seperti tahanan. Tak ada jam, tak ada cermin, tak ada suara dari luar, hanya doa-doa aneh yang kadang dibacakan oleh mbos sihir di depan pintu kamarku. Kadang aku dengar isak tangis dari luar sana, tapi tak pernah tahu siapa yang menangis. Lalu pada malam ketiga, Barasni datang lagi. Kali ini ia membawa bokor berisi bunga setaman dan selai kain merah. Besok malam, saat purnama kamu akan dipersiapkan. Setelah itu tak ada jalan untuk kembali. Aku menatapnya dengan mata yang lelah. Kalau aku kabur, di balik menatapku tajam lama sebelum jawab. Bukan kamu yang akan mati, tapi orang-orang yang kamu sayangi, satu persatu, pelan-pelan, sampai kamu sendiri yang meminta kembali. Aku tak bisa bicara, kata-katanya seperti batu yang menghantam dadaku. Malam itu, untuk pertama kalinya aku benar-benar menangis, bukan karena takut, tapi karena mulai menerima kenyataan mungkin aku memang tak akan pulang sebagai Laras yang sama. Di balik kayu tempatku diasingkan menjelang pawiwahan, aku duduk bersandar pada dinding yang dingin, memeluk lutut, membiarkan ingatan menyeretku kembali pada hari-hariku bersama Gali. Masa yang belum ternodai oleh kutukan. Kami pernah punya mimpi sederhana, membangun rumah kecil dan menanam cabai rawit di kebun belakang rumah. Setiap kali aku tertawa, Gali akan pura-pura kesal dan berkata, kalau kamu ketawa terus, nanti aku lupa caranya marah. Terlintas kembali momen terakhir sebelum aku dibawa ke tempat ini. Gali menyelinap menemuiku. Kami bertemu diam-diam di halaman belakang rumah. Gali berdiri di bawah sinar bulan separuh. Tubuhnya dibalut jaket lusuh. Mata yang tadinya selalu jernih kini tampak lelah, seperti menampung seluruh kesedihan yang tak sanggup ia ucapkan. Aku cari kamu kemana-mana, katanya dengan suara parau. Mereka bilang, kamu sudah gak bisa ditemui, dilarang keluar, dikunci. Aku hanya bisa menatapnya, dadaku sesak. Aku juga gak tahu harus bilang apa. Ras, aku cuma mau lihat kamu untuk terakhir kalinya, katanya pelan. Aku sudah milik yang lain, Li, kataku akhirnya. Bukan karena aku mau, tapi karena dipaksa. Gali mencengkram jemariku lebih erat. Tapi hatimu masih milikku kan? Aku tidak menjawab, hanya menggigit bibir berusaha menahan tangis. Gali coba memaksakan senyum. Masih ingat waktu pertama kali aku melamar kamu di kebun belakang sekolah? Aku pakai baju bunga-bunga. Aku malah lupa bawa cincin. Aku tertawa getir. Iya. Terus kamu ngasih aku kancing baju kamu sebagai gantinya. Gali merogos aku, lalu mengeluarkan sesuatu, kancing baju. Simpan ya. Kalau kamu ngerasa sendiri, lihat ini. Kamu gak benar-benar sendiri. Aku menatapnya kali ini tanpa bisa menahan air mata. Aku gak mau ini jadi kenangan terakhir, Li. Gali memelukku erat. Lalu kami diam tak banyak bicara, hanya duduk di bawah pohon tua. Seperti dua orang yang mencoba mengabadikan detik-detik terakhir sebelum dunia berubah.
Malam purnama terkutuk itu akhirnya datang dalam diam, tanpa gong, tanpa pengantar. Bulan purnama menggantung tepat di atas langit Gria Pangayoman. Cahayanya memantul di permukaan sumur tua, menciptakan bayangan samar yang tampak seperti mata yang sedang menatap dari dalam. Aku duduk bersimpu di depan bokor berisi bunga, dupa, dan air wangi. Tubuhku dibalut kain putih polos, rambutku digelung ke atas dan diikat dengan tali benang kapas tanpa perhiasan. Tanpa riasan wajah, seperti pengantin tapi juga seperti mayat yang siap dikafani. Dua sesepuh perempuan, Barasni dan Mbok Sihir, membimbingku menuju tempat yang telah disiapkan. Obor-obor kecil menyala redup, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan berbaur dengan asap dupa yang mengepul tebal mengaburkan pandangan. Tak jauh dariku, patung dua naga batu memuntahkan air jernih ke dalam kolam kecil. Kabarnya, naga itu melambangkan penjaga dunia gaib dan dunia nyata, dua dunia yang malam ini akan bersentuhan lewat tubuhku. Bersiaplah Laras, bisik Mbak Rasni. Waktunya sudah dekat. Jantungku berdetak semakin cepat, kakiku terasa berat. Tapi tubuhku berjalan dengan sendirinya. Lalu sosok itu muncul dari balik kegelapan tinggi, tertutup kain hitam. Aku tahu dia bukan manusia dan mulai malam ini aku adalah miliknya. Sosok itu mengangkat telapak tangan kanan, memperlihatkan simbol menyala merah yang berdenyut pelan seperti jantung. Letakkan tanganmu di atas tangannya, pinta Mbok Sihir dengan suara bergema. Tanganku gemetar saat terangkat. Ketika telapak tanganku menyentuh simbol itu, rasa panas seperti bara menjalar ke seluruh tubuh. Sakitnya bukan di kulit, tapi di dalam jiwa, dan sesuatu seolah merasuki tubuhku tanpa izin. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Saat segalanya usai, simbol itu padam, sosok itu menghilang tertelan kabut. Barasni mendekat, lalu ia berbisik di telingaku, "Kamu sudah jadi miliknya. Mulai malam ini, Laras Ayu sudah tak bisa menjadi istri siapapun. Siapapun." Aku roboh ke tanah, memeluk lutut, dan dalam hati hanya satu nama yang kusebut berulang-ulang kali. Gali. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Walensky, Pawiwahan Wengi. Dan di sini bagaimana tokoh utamanya Laras dan Gali, ya Laras lebih tokoh utamanya, hubungan mereka yang sebentar lagi mau menikah harus kandas karena satu ritual kepercayaan di satu desa yang mana dalam 10 tahun itu harus ada satu gadis yang dinikahkan dengan penguasa hutan di sana, dan itu semua dilakukan untuk kemakmuran desa itu, karena apabila itu tidak dilakukan maka desa akan mengalami gagal panen, bencana dan lain-lain, sehingga di sini terpilihlah Laras ya. Jadi memang mungkin random ya milihnya acak dan Laras yang kepilih, padahal sebentar lagi dia mau menikah. Aduh sakit banget, pastinya Gali juga kesel banget dong ya. Dan apa ya, ini lebih ini daripada Siti Nurbaya nih, maksudnya orang tuanya juga nggak bisa ngapa-ngapain, terus juga Galih nggak bisa melarang, dan karena memang apabila ditolak, dia bisa aja dia nolak, tapi warga akan mengalami bencana, dan juga orang-orang terdekatnya akan mengalami musibah, bahkan bisa kehilangan nyawanya. Wah, jadi serba salah ya. Apa namanya, kayak makan buah si malakama, dilakukan nggak enak, dilakukan juga nggak enak. Jadi bingung nih bagaimana, dan makin penasaran aja pastinya. Bagaimana sih nih kelanjutannya, bagaimana sih endingnya, besok pokoknya langsung part 2, part ending, nggak pakai panjang-panjang, jangan sampai ketinggalan untuk besok ya teman-teman ya. Dan terima kasih kepada Walensky atas izinnya untuk saya bisa membawakan kisahnya yang luar biasa ini. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya untuk Walensky, terutama Yuda Sanggabuana Bang. Waduh, ditunggu banget tuh kisah Yuda ya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua.
para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Entry. Dan buat teman-teman yang mungkin punya pendapat lain, punya komentar lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan, insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu share ya, di-share link video ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.